kejawen ini sebenarnya ada belum begitu lama ya sebagai sebuah identitas keagamaan. Karena tentu dahulunya dia adalah identitas kebudayaan dan itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia menjadi identitas keagamaan, ini yang menjadi persoalan. Ya, siapa yang menumbuhkan kejawen sebagai sebuah identitas keagamaan? Ini ternyata adalah penjajah. Ya. Jadi ada satu peristiwa yang membuat Belanda sangat trauma, yakni Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung 5 tahun 1825 sampai 1830. Pada saat itu, ya, identitas saya Muslim, saya Jawa itu berpadu menjadi satu. Saya seorang Muslim yang baik dan saya seorang Jawa yang baik. Itu berpadu menjadi satu, menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga Perang Diponegoro ini bangsawan, ulama, santri, rakyat bergabung menjadi satu. Di bawah satu komando Perang Sabil dengan tujuan seperti yang tersebut dalam Babad Diponegoro, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Itu yang membuat Belanda mengalami kerugian sekitar 20 juta gulden. Bayangannya 20 juta gulden dipakai untuk 5 tahun berperang itu, padahal 1 tahun dari pendapatan seluruh wilayah penjajahan Belanda itu hanya 2 juta gulden. Artinya untuk melawan Diponegoro selama 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan negara selama 10 tahun dari wilayah-wilayah jajahannya. 15.000 serdadunya tewas, jumlah yang jauh lebih besar daripada yang tewas dalam Perang Napoleon ya di Eropa. Dan kemudian Belanda terpaksa membangun 280 benteng, membentang dari Banyumas sampai ke Kertosono di Jawa Timur untuk menghancurkan jalur-jalur gerilya dan jalur-jalur logistik Pangeran Diponegoro yang medan perangnya sangat luas dan mendapatkan dukungan rakyat. Nah, Perang Diponegoro ini sangat traumatik, mengerikan sekali bagi Belanda kalau ada Diponegoro baru yang bangkit memimpin umat Islam dan orang Jawa melawan penjajahan. Sehingga pada tahun 1832, tepatnya bulan Oktober tanggal 29, Belanda mendirikan Institut der Javaanse Taal te Surakarta atau Institut Bahasa Jawa di Surakarta yang dipimpin oleh J.F. Gericke, seorang orientalis bernama J.F. Gericke. Namanya Lembaga Bahasa Jawa, Institut Bahasa Jawa di Surakarta namanya. Tapi misi penting dari lembaga ini adalah untuk membangun identitas kejawaan yang terpisah dari keislaman. Sehingga propaganda dari lembaga ini yang kemudian menerbitkan berbagai macam karya sastra Jawa itu adalah kalau saya Jawa, saya tidak bisa menjadi Muslim seutuhnya. Karena saya, ya Jawa itu pasti animisme, dinamisme. Jadi baru pada saat itu dituangkan suatu kepercayaan bahwa Jawa itu animisme, dinamisme. Sebaliknya kalau saya Islam, saya tidak mungkin Jawa. Karena kalau saya berakidah Islam, maka saya tidak akan kemudian bisa menghayati ya sebuah kebudayaan Jawa seperti yang dihayati teman-teman yang benar-benar kejawen. Nah, puncak dari karya Institut der Javaanse Taal te Surakarta ini, salah satunya adalah terbitnya beberapa karya sastra pada penghujung abad ke-19, yaitu misalnya Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, kemudian Serat Babad Kediri, dan lain sebagainya. Yang karya-karya ini semuanya mendiskreditkan para wali. Yang karya ini semuanya mengolok-olok Sunan Bonang, mengolok-olok Sunan Giri, mengolok-olok Sunan Kudus, ya. Yang selamat dari olok-olok cuma Sunan Kalijaga yang kemudian dibajak namanya untuk menjadi wakil dari Islam kejawen. Padahal Sunan Kalijaga berlepas diri dari keyakinan-keyakinan yang batil dari apa yang dipropagandakan oleh kaum Darmo Gandul, Gatholoco, dan Serat Babad Kediri ini. Jadi ini kita perlu tahu latarnya dulu sebelum kita menyikapi apa itu kejawen. Ya, sebelum kita mengetahui apa itu kejawen yang merupakan ternyata karya penjajahan. Supaya mereka bisa melanggengkan penjajahannya di Nusantara, orang Jawa itu perlu dipisahkan identitas keislamannya dari kejawaannya. Jadi apa yang kita lihat di Jawa sekarang berbeda dengan era Perang Diponegoro, di mana kemudian pada saat itu kita bisa baca tulisan-tulisan Mas Irfan Afifi dalam Aku, Jawa dan Islam. Beliau menuliskan dengan sangat apik bagaimana Belanda
dengan luar biasa memisahkan antara kejawaan dan keislaman. Nah, tentu kita juga harus berdakwah dengan hikmah. Nah, perlu penelitian yang berbasis data untuk menentukan strategi-strategi dakwah di tengah masyarakat yang terlanjur percaya pada skenario penjajahan untuk memisahkan antara kejawaan dan keislaman. Dan framing ini dipakai oleh semua peneliti tentang Jawa, Clifford Geertz, sampai yang orang-orang sekarang masih Pak Rivers, ya mendiang, kemudian Prof. Peter Carey, masih dengan framing yang sama bahwa Jawa itu adalah Islam sinkretis mistik. Itu yang kita pahami.